Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan pengolahan makanan khas daerah. Ada 3 materi yang akan Ibu bahas ya, yaitu tentang ide dan peluang usaha makanan khas daerah, kemudian analisis SWOT, dan juga sumber daya yang diperlukan untuk usaha makanan khas daerah. Untuk yang pertama itu tentang ide dan peluang usaha makanan khas daerah. Nah, dalam merencanakan usaha makanan itu biasanya akan muncul ide-ide dan juga peluang-peluang usaha. Nah, ide usaha di sini memiliki arti sebagai suatu gagasan atau pemikiran yang tersusun dalam otak manusia tentang suatu usaha. Nah, biasanya ide ini akan muncul pada saat kita lagi sendiri atau lagi bengong gitu misalnya ya, atau misalkan kita pada saat di kamar mandi gitu lagi bengong. Biasanya akan muncul suatu ide-ide yang di luar pikiran kita atau di luar nalar kita ya. Kemudian ide ini juga biasanya muncul pada saat kita melihat fenomena atau kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Nah, begitu juga ide usaha ya. Ide usaha itu biasanya muncul atau bisa saja muncul pada saat kita lagi bengong, kemudian terbesit di pikiran ingin menjalankan usaha makanan apa gitu misalnya ya. Nah, ada 2 faktor yang dapat memunculkan ide usaha yang akan kita bahas di sini ya. Yang pertama itu ada faktor internal, kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Untuk faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari diri orang itu sendiri ya, misalnya pengetahuan yang dimiliki, pengalaman yang pernah dilalui, kemudian intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Nah, faktor internal ini biasanya menimbulkan kreativitas yang nantinya akan menjadi ide dalam menciptakan produk yang nantinya akan menjadi peluang usaha ya. Kemudian untuk faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah hal-hal yang dihadapi seseorang dan merupakan objek untuk mendapatkan inspirasi bisnis. Misalnya, masalah yang dihadapi yang belum pernah terpecahkan, kemudian kesulitan yang dihadapi di kehidupan sehari-hari, ataupun juga mungkin kebutuhan yang belum terpenuhi, ataupun mungkin juga pemikiran besar yang ada di otaknya untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, berdasarkan faktor-faktor itu, biasanya akan muncul ide-ide usaha yang nantinya bisa kalian jadikan sebagai suatu peluang usaha. Nah, peluang usaha di sini memiliki arti sebagai kesempatan yang muncul dari ide-ide ataupun juga dari proses pembacaan situasi usaha. Nah, biasanya kalau kamu sudah ada ide dan juga sudah ada peluang usaha, maka kamu akan mulai tertarik untuk menjalankan suatu usaha. Nah, sebelum kamu memulai usaha, itu ada baiknya kamu melakukan analisis SWOT ya. Mungkin kamu belum pernah dengar ya analisis SWOT itu apa. Kita akan bahas sekarang. Analisis SWOT itu adalah analisis terhadap lingkungan internal dan juga eksternal suatu wirausaha atau juga perusahaan ya. Analisis SWOT ini merupakan ada kepanjangannya ya, SWOT, di mana S-nya itu adalah strength atau kekuatan, kemudian W-nya itu adalah weakness atau kelemahan, O itu adalah opportunity atau peluang, T itu adalah threat atau ancaman. Jadi analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan juga threat ya. Nah, misalkan kita ambil satu contoh usaha di masa pandemi ini, misalkan kamu ingin buka usaha catering makanan khas daerah Bali. Nah, sebelum kamu buka usaha itu atau sebelum kamu menjalankan usaha itu, kamu analisis SWOT-nya dulu ya, kamu analisa dulu ide dari usaha itu, strength-nya atau kekuatannya bagaimana, weakness-nya bagaimana, opportunity atau peluangnya bagaimana, dan juga yang paling penting itu threat-nya atau ancaman dari usaha yang akan kamu jalankan itu bagaimana ya. Nah, misalkan makanan khas daerah Bali itu kan banyak jenisnya ya, ada sate lilit mungkin, ada ayam betutu, atau mungkin ada lawar. Jadi kalau misalkan di acara-acara itu biasanya makanan-makanan tersebut kan pasti selalu menjadi menu andalan. Nah, ini sudah pasti menjadi satu kekuatan yang sudah kamu analisa. Jadi strength-nya atau kekuatannya sudah kamu analisa ya. Strength-nya itu adalah makanan khas daerah Bali ini banyak peminatnya di acara-acara tertentu, misalkan di pernikahan mungkin, di acara 3 bulanan mungkin yang sering diadakan di wilayah Bali. Kemudian untuk kelemahannya,
Biasanya kalau makanan khas daerah Bali itu kan lebih banyak menggunakan daging babi. Ya, seperti yang kita tahu banyak menggunakan daging babi yang harganya itu lumayan mahal. Jadi untuk kelemahannya sudah kita tahu, weaknessnya itu adalah daging babi yang harganya lumayan mahal. Jadi nanti perlu dianalisa kembali bagaimana solusinya agar kita tetap bisa menggunakan daging babi namun tidak menjadi suatu kelemahan dari usaha ini. Kemudian selanjutnya untuk analisa peluangnya atau opportunity-nya, usaha ini bisa melayani pesta atau catering atau juga bisa untuk makanan sehari-hari. Jadi ini sudah menjadi peluang usaha yang cukup lumayan bagus ya, karena tidak hanya di catering atau di pesta-pesta saja, tapi makanan ini juga bisa digunakan di makanan sehari-hari. Kemudian untuk analisa ancaman atau threat-nya ya. Biasanya ancamannya itu muncul dari rasa, dari kualitas, dan juga dari harga usaha yang kamu jalankan itu. Ya, harga dari pesaing usaha yang lain. Jadi perlu dianalisa nanti lagi untuk ancaman ini bagaimana solusinya agar rasa dan kualitas dari makanan catering kita itu tetap diminati oleh masyarakat dan juga harganya tetap terjangkau. Jadi masih banyak peminat nanti, ya. Nah, kemudian dalam menjalankan usaha makanan khas daerah itu tentunya kita membutuhkan sumber-sumber daya yang biasanya kita sebut dengan istilah 6M. Ya, 6M di sini memiliki kepanjangan M yang pertama itu adalah man atau manusia. Kemudian M yang kedua itu ada money atau uang. M yang ketiga itu ada material atau bahan. M yang keempat itu ada mesin atau peralatan. M yang kelima itu ada metode atau cara kerja, dan M yang terakhir itu adalah market atau pasar. Nah, untuk yang pertama man atau manusia. Nah, seperti yang kita tahu ya, manusia itu adalah faktor yang paling penting dalam menjalankan suatu usaha. Jadi man atau manusia itu adalah sumber daya yang paling penting dalam kita menjalankan suatu usaha ya. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam usaha makanan khas daerah itu berupa tenaga kerja yang terdidik dan juga terlatih. Nah, kemudian untuk M yang kedua ada money atau uang, di mana money atau uang ini juga sangat penting ya. Karena uang itu dibutuhkan untuk membiayai semua kebutuhan yang diperlukan selama proses produksi usaha makanan khas daerah. Misalnya untuk membiayai pembelian bahan baku, kemudian untuk perawatan mesin, dan juga untuk menggaji para karyawan yang kalian miliki. Kemudian M yang ketiga itu ada material atau bahan. Di mana material atau bahan-bahan ini adalah bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi dalam usaha yang kalian jalankan. Material atau bahan ini terdiri dari bahan mentah, bahan setengah jadi, dan juga bahan jadi. Nah, biasanya untuk membuat makanan khas daerah itu digunakan bahan mentah yang kemudian diolah menjadi bahan untuk siap dijual. Nah, untuk M yang keempat itu ada mesin atau peralatan. Ini adalah salah satu sarana yang sangat diperlukan dalam suatu proses produksi. Ya, nah untuk saat ini karena teknologi dan zaman sudah semakin canggih, otomatis alat-alat yang mendukung proses produksi pun juga menjadi lebih canggih ya, sehingga dapat menghemat biaya dan juga tenaga, dan juga dapat membuat bentuk dan tampilan produk menjadi lebih bagus lagi ya, karena produk atau mesin yang digunakan itu sudah lumayan canggih. Nah, untuk M yang kelima itu ada metode atau cara kerja. Ini adalah penetapan kerja atau tips-tips yang perlu kalian nanti tetapkan untuk mencapai tujuan dalam sebuah proses produksi ya. Jadi kalian harus memiliki pengetahuan tentang cara kerja pembuatan produk, cara menghasilkan produk yang baik itu bagaimana ya. Jadi nanti pada saat kalian menjalankan suatu usaha itu akan tertata dengan rapi bagaimana cara kerjanya. Untuk M yang terakhir itu ada market atau pasar ya. Pemasaran ini menjadi tujuan akhir dari produksi makanan khas daerah. Pemasaran ini merupakan hal yang sangat penting ya, karena apabila kalian dalam melakukan pemasaran tidak berjalan lancar, otomatis barang atau usaha yang kalian jalankan itu tidak akan menghasilkan modal yang balik lagi ya. Jadi otomatis proses produksinya akan bisa menjadi berhenti. Jadi kalian harus memasarkan produk usaha kalian itu dengan baik nantinya.
Jadi perlu kalian ingat ya untuk sumber-sumber daya yang sudah Ibu sebutkan tadi yang diistilahkan dengan 6M. Jadi harus kalian ingat dan harus kalian hafal. 6M itu jadi ada man atau manusia, ada money atau uang, ada material atau bahan, ada mesin atau peralatan, ada metode atau metode atau cara kerja, dan terakhir ada market atau pasar.